Sebagai pimpinan, saya berpesan, sekaligus meneruskan pesan Bapak Kapolri. Berhati-hatilah saudara dalam melaksanakan tugas. Jangan gegabah, jangan pamrih. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Kerjalah dengan baik, rezeki mengikuti. Berkaitan dengan tren yang berkembang itu, saya perintahkan. Saya tidak katakan saya minta, tapi saya katakan saya perintahkan. Jangan ada lagi saudara-saudara yang menjadi backing atau tokoh-tokoh yang berada di balik peristiwa-peristiwa kejahatan tadi sebagaimana yang disebutkan oleh pengucap Catur Prastya itu. Masih banyak lahan-lahan yang lain yang lebih halal, yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih terhormat, yang tidak merendahkan hati. Institusi Polri kembali tercoreng belakangan ini lantaran seorang personel Irjen Teddy Minahasa ketahuan nyambi sebagai pengedar narkoba. Bahkan kini dirinya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Teddy Minahasa sebelumnya menjadi Kapolda Sumatera Barat. Bahkan dengan jabatannya tersebut, Teddy getol mengungkap kasus narkoba dan menjatuhkan sanksi-sanksi berat kepada anggotanya yang terlibat. Teddy juga mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak menjadi backing dan berorientasi pada uang. Dalam video pidatonya yang kini viral dan menghebohkan jaga media sosial, Teddy meminta anggotanya bekerja jujur tanpa pamrih. Tak hanya itu, dalam pidatonya Irjen Teddy menegaskan kejajarannya kalau mau kaya jangan menjadi polisi. Jangan orientasi mencari duit. Irjen Teddy Minahasa resmi ditahan di Polda Metro Jaya mulai hari ini. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini ditahan terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Status Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya dipatsus di Propam Mabes Polri sudah berubah menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Penahanan akan dilakukan di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Institusi kepolisian kembali hancur lebur. Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi mantan Jenderal Polisi Bintang 2 Ferdi Sambo. Kini peristiwa yang mencoreng institusi Polri kembali terjadi. Dan yang lebih memalukan lagi adalah Teddy Minahasa beserta kelompoknya mencuri sabu dari barang bukti hasil tangkapannya sendiri. Di hari yang sama dengan rilis Kapolri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran beserta jajarannya juga menggelar rilis. Dengan sejumlah alat bukti yang cukup, Irjen Pol Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dan Sumbar. Lantas, bagaimana cerita sebenarnya Irjen Pol Teddy Minahasa Putra bisa sampai terlibat jaringan sabu? Semua berawal saat Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Saat itu Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat membongkar penyelundupan sabu seberat 41 kg. 8 tersangka diamankan karena terlibat dalam penyelundupan sabu tersebut. Kapolres Bukit Tinggi saat itu adalah AKBP Dodi Prawira Negara. Diduga kuat Teddy Minahasa memberikan instruksi kepada Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti sabu seberat 5 kg hasil tangkapannya.
1 bulan setelah pembongkaran peredaran sabu, Irjen Pol Teddy Minahasa kemudian melakukan pemusnahan sabu di halaman Mapolres Bukit Tinggi. Kasus narkoba dianggap sebagai pola lama oleh sejumlah pihak. Memang di situlah kerawanan paling tinggi itu adalah penyisian barang bukti itu untuk dijual. Yang namanya narkoba itu Pak, itu sangat rawan sekali untuk membuat orang itu lancung dalam ujian. Semua petugas tuh banyak sekali yang gampang akhirnya tergiur untuk melakukan penyelewengan itu ya. Dan untuk di bidang narkoba ini yang paling banyak terjadi adalah itu barang bukti kemudian disisihkan, kemudian yang ini jadi bukti, yang ini dijual lagi gitu. Itu levelnya mulai dari lapangan ya. Kenapa? Karena kan nggak bisa dicek itu. Siapa yang kalau sudah disita kepada polisi, kemudian mau dihancurkan, siapa sih mau ngecek sampai detail ini dicampuri apa, kan nggak bisa. Kolusi antara pejabat dan penjahat dalam dunia narkoba sangat rawan terjadi di tubuh Polri. Kasus Teddy Minahasa misalnya, polisi bekerja sama dengan tersangka Linda yang berperan sebagai penadah sabu. Selama ini mungkin ada perjanjian yang tidak tertulis, setiap penangkapan 1% diambil untuk dinas. Nah 1% untuk dinas untuk apa? Suruh menghadap si Bu Linda. Lah Bu Linda lah yang mengedarkan. Kalau dibilang Pak Teddy bukan pemakai, ya bukan pemakai. Bukan pengedar, ya bukan pengedar. Tetapi dalam hal ini apakah baru kali ini? Ya ini walau alam, kita juga nggak tahu. Adanya kong-kali-kong antara aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan narkoba membuat tim telusur menelusuri lebih dalam lingkaran setan narkoba. Saya main narkoba itu dari tahun 2000-an saya sudah main narkoba. Awalnya saya berangkat dari pengguna. Nah kemudian lambat laun untuk menutupi pemakaian saya, makanya saya akhirnya mau nggak mau harus ikut ngedar gitu. Nah kemudian pada waktu itu saya mulai mengedarkan di lingkungan pekerjaan saya awalnya pada waktu itu. Awalnya saya cari orang dulu yang bisa memperkenalkan saya dengan bandar gitu ya. Nah ternyata bandarnya ini kan polisi. Jadi saya ketemu dengan teman saya ini yang mengenalkan dengan polisi ini. Kita berurusan dengan mereka itu